hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV yang lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian benteng bagi wanita muslimah. Salah satu benteng yang sangat kokoh, kuat, yang bisa melindungi wanita muslimah adalah akhlak. Kita sudah terangkan makna akhlak dan yang sejenisnya. Sekarang kita masuki pembahasan tentang adab yang paling agung, akhlak yang paling agung. Akhlak kepada sesama manusia sudah kita terangkan. Ada muncul banyak pertanyaan. Bagaimana kalau seseorang akhlaknya mulia tapi dia kafir? Atau seorang muslim ke tetangga baik, ke sesama bagus, saling menolong, membantu. Kata orang Sunda mah taya cawaden, taya careken. Artinya nggak ada yang patut dicela, tidak ada yang dianggap buruk dari perilaku orang ini. Dia muslim, tapi nggak sholat, tapi dia nggak saum yang Ramadan, dia nggak haji padahal kaya raya. Kalau perempuan dia tidak menutup aurat, tapi akhlaknya baik. Apakah karena akhlak ini adalah buah dari tauhid, menunjukkan tauhidnya bagus, imannya bagus, apa dia ke surga ataukah ke neraka? Sebab kita sudah bahas, walaupun rajin sholat, rajin saum, tapi kalau akhlaknya buruk dia ke neraka. Kalau dia sering menyakiti tetangga, sering mengganggu orang lain, menzalimi orang lain, memfitnah, dengki, benci ke orang lain, dia ke neraka. Walaupun rajin sholat, rajin saum, rajin ibadah. Sekarang sebaliknya, ibadah enggak, tapi akhlak kepada sama manusia bagus. Atau dia kafir, tapi tingkah lakunya menyenangkan orang. Bagaimana dengan orang ini? Pertanyaan ini sering muncul, kita jawab bahwa sebenarnya akhlak yang paling harus didahulukan, akhlak yang paling agung, akhlak yang paling prioritas, akhlak kepada zat yang menciptakan kita. Kepada pencipta alam semesta, kepada raja di raja, kepada yang mengatur kehidupan kita, memberi kita rizki, memberi kita kesehatan, memudahkan urusan kita, mengatur kehidupan seluruh alam. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan begitu atuh. Sekarang umpamanya ada seorang anak, dilahirkan, dikandung ibunya, dilahirkan, disusui, dibiayai, dididik sampai dewasa. Lalu si anak ini malah durhaka kepada orang tuanya, durhaka, dia tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak
membalas budi baik orang tuanya, tapi kepada semua orang baik, ke tetangga baik, ke kawan-kawannya baik, ke orang di luar ayah ibunya dia baik, tapi ke ayahnya, ke ibunya dia durhaka, tidak nurut, tidak berbakti. Apakah ini anak ini akhlaknya baik? Enggak, dia anak durhaka. Walaupun baik ke semua orang, kecuali kepada ayah dan ibunya. Atau umpamanya ilustrasi lain, seorang murid dia dididik sampai bisa baca tulis, sampai pintar, sampai dia bergelar profesor, dididik oleh gurunya. Dia baik ke semua orang tapi buruk akhlaknya kepada gurunya. Kasar kepada gurunya, cuek kepada gurunya, tidak hormat, menghina kepada gurunya. Apakah dia anak baik, berakhlak baik? Enggak, dia anak durhaka kepada gurunya. Itu sekedar ilustrasi aja kepada manusia yang paling berjasa, tapi kita buruk akhlaknya, walaupun baik ke selainnya, itu tetap berakhlak buruk. Itu tetap disebut manusia durhaka. Nah, oleh karena itulah maka kepada Allah kita harus lebih bagus, lebih baik sikapnya, adabnya, akhlaknya dibanding kepada sesama manusia. Makanya para ulama menyatakan inna ahamma adabin wa a'zamuhu walladhi yashmulu jami'al adab al-islamiyah al-qawliyah wal-fi'liyah wa yantadhimuha wa yahuthu 'alayha wa yarsumu khututaha wa tafasilaha innama huwal adab ma'allahi azza wa jalla. Sesungguhnya adab yang paling penting, akhlak yang paling agung, yang mencakup semua adab-adab Islami, baik ucapan ataupun perbuatan, yang sangat ditekankan, dianjurkan, bahkan dijelaskan secara rinci, yaitu adab seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi intisari dari agama ini secara keseluruhan, menjadi fondasi utama dari bangunan agama setiap orang adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka bila ada seseorang akhlak kepada sesama makhluk baik, tapi dia durhaka kepada Allah, tidak beriman, tidak taat, tidak patuh, tidak melaksanakan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, maka dia adalah seburuk-buruk manusia dalam hal akhlak. Berdasarkan hal itulah maka adab teragung, akhlak teragung yang dimiliki oleh seorang manusia yang harus dinomorsatukanlah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rincian dari adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa rinci. Ada beberapa poin detail yang harus diperhatikan dengan sebenar-benarnya. Pertama adalah sarful ibadati lillahi azza wa jalla. Artinya menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena beribadah kepada Allah merupakan tujuan pokok diciptakannya manusia dan juga bangsa jin. Wajib mereka memprioritaskan ini dalam hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Makna beribadah, kata Ibnu Abbas, illa ayyuhidun,
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Maknanya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka syarat seseorang yang tanya kafir lalu masuk Islam mengikrarkan tekad ini, komitmen ini bahwa hanya akan menyembah kepada Allah dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Yang akan saya sembah itu nanti setelah mengucapkan kalimat ini hanya Allah saja. Tidak akan beribadah kepada yang lain-lainnya. Komitmen ini pula yang diulang oleh setiap muslim sehari semalam minimal 17 kali di momen terbaik. Yaitu di dalam sholat. Dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah ibadah. Dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan dalam menunaikan ibadah tadi. Inilah adab yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Maka tidak boleh menunjukkan ibadah ini kepada makhluk. Sehebat apapun, sedahsyat apapun makhluk ini dari aspek kekuatan dan kesolehan. Seperti contohnya umpama para malaikat. Malaikat itu makhluk yang kuatnya luar biasa. Kalau bahasa manusia sakti mandraguna. Ukurannya besar, bisa terbang, memiliki sayap dengan jumlah sayap yang beragam, yang berbeda satu malaikat dengan malaikat lain. Bisa membalikan gunung, bisa mengatur segala macam yang memang Allah kuasakan kepada mereka atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Selain itu taatnya, solehnya luar biasa. Tidak pernah maksiat walaupun sedetik kepada Allah Azza wa Jalla. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat kepada Allah tentang apa yang Allah perintahkan. Selalu mengerjakan apa yang Allah instruksikan. Sehebat itu malaikat dalam hal kesolehan, dalam hal kesucian, dalam hal kekuatan. Tidak boleh disembah. Tidak boleh beribadah kepada mereka. Hanya kepada Allah SWT. Apalagi kepada yang di bawah itu. Kepada manusia, sehebat apapun manusia itu kesolehannya. Seperti para nabi. Seperti para wali Allah, para ulama, nggak boleh disembah, nggak boleh diibadati. Apalagi kepada manusia-manusia yang durhaka. Apalagi kepada hewan, sapi kan disembah, kebo kan disembah, gajah di sebagian tempat disembah. Apalagi kepada benda-benda mati seperti patung, seperti pohon, seperti umpamanya batu. Walaupun ukurannya besar, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, dan seterusnya. Berdasarkan hal itulah maka seburuk-buruk akhlak yang dilakukan oleh manusia adalah syirik. Karena syirik adalah perbuatan terburuk yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah ibadah. Kepada Allah berdoa, kepada selain Allah juga berdoa. Dia rajin sholatnya, dia rajin saumnya, dia rajin baca Qur'annya, dia rajin ke Mekahnya. Tapi rajin juga minta-minta ke ruh-ruh orang-orang yang sudah mati, ke kuburan, ke para jin, dan seterusnya. Dia syirik. Berdasarkan hal itulah maka Allah Azza wa Jalla sering menyentil orang-orang musyrik agar mereka berpikir tidak lagi beribadah kepada makhluk hina yang lemah.
Coba umpamanya perhatikan Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Allah berfirman dalam ayat itu, innal ladzina ta'buduna min dunillah ma yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Mereka orang musyrik menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada berhala-berhala. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan rizki kepada kalian. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Maka cari rizki di sisi Allah. Allah yang mengatur rizki, yang menentukan rizki. Amma yarzuquhu in amsaka rizqah. Kepada siapa lagi kalian akan meminta, memperoleh rizki apabila Allah menahan rizki itu dari kalian. Fabtaghu 'indallahi rizq. Cari, minta rizki dari Allah. Wa'buduh washkurulah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Bersyukurlah hanya kepadanya. Ilaihi turja'un. Dan hanya kepada Dia kalian akan kembali. Setelah mati bukan kembali kepada berhala. Berhala nggak bisa membalas, memberikan pahala atau balasan baik kepada yang menyembahnya dan berikan hukuman kepada ingkar kepadanya. Berhala nggak bisa begitu. Kepada Allah kita semuanya akan kembali. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah. Dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Kembali untuk apa? Untuk dihisab. Untuk dihitung-hitung amal kita. Untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan untuk dibalas semua amal kita. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Keburukan dibalas dengan keburukan. Bukan berhala. Allah yang memberi balasan. Dalam Fatir ayat 13 dan 14 Allah berfirman, walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mustajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak memiliki kemampuan walaupun setipis kulit ari kita. Sesungguhnya kalau kalian berdoa kepada berhala, mereka tidak mendengar doa kalian. Kalau toh mereka mendengar, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Dan pada hari kiamat mereka mengingkari perbuatan syirik kalian. Apakah berhala itu minta agar dirinya disembah? Tidak, karena berhala mah tidak bisa ngomong. Tidak bisa berkedip, tidak bisa menggerakkan sekalipun jarinya. Dan apabila di dalam tangan berhala, berhalanya patung sedang begini, sedang namprak, sedang menadahkan tangan. Kita kasih roti, kita kasih kue, makanan. Apakah dimakan? Tidak. Digenggam? Tidak. Gini aja terus. Datang binatang, datang anak kecil mengambil makanan itu dari tangannya. Apakah si patung sembahan mereka itu bisa mempertahankannya? Tidak sama sekali. Dha'ufat talibu wal matlub. Lemah yang menyembah, lemah yang disembah. Gak bisa apa-apa. Inilah akhlak kepada Allah yang paling utama. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Maka siapa orang yang tidak beribadah kepada Allah, maka orang itu seburuk-buruk manusia dalam hal akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak tahu diri orang. Dia dihidupkan oleh Allah, diatur kehidupannya oleh Allah, diberikan nikmat, diberikan
kekayaan, jabatan, kesehatan, semua nikmat yang Allah berikan kepadanya nggak bisa dihitung. Tapi dia menyembah kepada selain Allah. Atau menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dengan kadar yang berbeda. Kalau kepada Allah 90% ibadahnya, tapi ibadah kepada selain Allah cuma 5 atau 10%, kadarnya lebih kecil, tetap tidak boleh diduakan Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ana aghna syurakai ani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Tidak membutuhkan saingan. Maka siapa orang yang melakukan amal soleh, tapi dia menduakan aku dalam melakukan amal soleh itu dengan yang lainnya. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya. Tidak diterima itu perbuatan. Tidak dipahalai, tidak dibalas dengan turunnya rahmat dan maghfirah serta kasih sayang Allah. Enggak, karena Allah diduakan dalam hal ibadah. Syirik dia. Ibadah yang harusnya hanya boleh ditujukan kepada Allah, dia tujukan ke yang lain. Dia tidak menempatkan ibadah ke tempat yang semestinya, yaitu kepada Allah. Maka zalim itu sebesar-besar kezaliman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wasiat Luqman kepada anaknya, idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika Luqman sedang mengajari anaknya, "Hai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah. Karena sungguh syirik itu sebuah kezaliman yang sangat besar, sebuah sangat dahsyat. Di mana letak kezalimannya dan siapa yang dizalimi? Letak kezalimannya adalah menunjukkan ibadah bukan kepada yang berhaknya. Yang berhak hanya satu, yaitu Allah. Dia zalim kepada Allah, dia zalim kepada dirinya sendiri. Oleh karena itulah maka sungguh bejat dan buruk akhlak seseorang kepada Allah apabila pertama dia menyembah kepada Allah tapi menyembah juga kepada selain Allah. Apalagi sama sekali tidak menyembah Allah, walaupun dia juga tidak menyembah yang lain selain Allah. Ke Allah nggak nyembah, ke yang lain juga nggak nyembah. Tetap buruk, dia nggak tahu diri. Jangankan kepada Allah, kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya, walaupun baik ke semua orang, dia orang yang tak tahu diri, tak tahu berterima kasih, tak tahu balas budi. Ibarat pepatah kacang lupa kulit. Orang lupa kepada jasa orang lain terhadap dirinya sehingga tidak membalas budi kebaikan orang yang berjasa tersebut. Jadi akhlak pertama kepada Allah yang harus diperhatikanlah mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Dan tauhid inilah yang kelak menjadi dasar lahirnya apa? Lahirnya akhlak-akhlak yang baik kepada sesama manusia. Karena kita harus tunduk dan patuh kepada Allah sebagai bentuk akhlak kita yang baik kepada Allah, maka semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangan Allah dijauhi. Salah satu perintah Allah itu kita harus saling sayang kepada sesama manusia. Kita harus saling mencintai dengan sesama muslim. Nggak ada kasih sayang berarti nggak ada iman, nggak akan ke surga. Allah menyatakan, Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian ini nggak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman.
Dan kalian tidak disebut beriman sebelum kalian saling mencintai dengan sesama kalian. Jadi, kalau mau masuk surga iman, tauhid kepada Allah, akhlak kepada Allah diperbaiki. Lalu lahirlah dari akhlak yang baik kepada Allah, lahir rasa cinta kepada sama muslim. Karena Allah yang merintahkan, innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min dengan mu'min itu saudara. Maka sebagai saudara wajib dicintai. Saling mencintai. Kalau enggak ada rasa saling mencintai, berarti enggak ada tuh rasa persaudaraan. Kalau enggak ada rasa persaudaraan, berarti enggak ada iman. Kalau enggak ada iman, enggak akan masuk surga. Allah memerintahkan saling menyayangi, saling mencintai, saling menolong, memberikan manfaat kepada manusia. Bahkan baik buruknya seorang manusia di mata Allah Azza wa Jalla dilihat dari seberapa besar manfaat dia kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang merupakan perwujudan dari rasa cinta dan perhatian kepada sesama. Memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Itu amal yang paling Allah cintai. Ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan, kesenangan kepada hati seorang muslim. Gimana pun caranya. Jadi akhlak kepada manusia merupakan buah dari baiknya akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu akhlak utama dan akhlak pertama kita kepada Allah adalah tauhid. Nanti dari tauhid ini, dari baiknya akhlak kepada Allah, dari iman yang benar kepada Allah dan hari akhir dan semua syariatnya, nanti akan melahirkan akhlak yang mulia juga kepada sesama manusia. Oleh karena itulah maka semua poin pokok dari ajaran Islam sebagai bukti dari benar dan diterimanya poin pokok tersebut akan melahirkan kemuliaan akhlak kepada sama manusia. Seperti umpet tauhid atau iman melahirkan kemuliaan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akhlak kepada Allah. Hendaklah dia bicara yang baik atau diam, ini akhlak kepada manusia. Hendaklah dia memuliakan tetangga, hendaklah dia memuliakan tamu. Ini akhlak kepada sesama manusia. Demikian juga ibadah yang kita lakukan kepada Allah merupakan bentuk nyata dari kemuliaan akhlak kita kepada Allah. Allah menyuruh kita sholat, kita sholat. Allah menyuruh kita melakukan sholat ini secara khusyuk, kita berupaya secara khusyuk. Allah menyuruh ikhlas dalam salat. Allah menyuruh mutaba'ah dalam salat. Kita lakukan bentuk akhlak yang baik kepada Allah. Salah satunya adalah salat. Kalau salatnya benar, salatnya itu memenuhi syarat standar diterima salat menurut kacamata syariat, pasti akan melahirkan kemuliaan akhlak kepada sama manusia. Allah menyatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah pelakunya dari akhlak yang buruk, dari perbuatan keji dan mungkar. Setelah salat harus berubah akhlak buruknya menjadi baik.
Kalau sholat ternyata akhlaknya kepada manusia tetap buruk, menunjukkan dia pun akhlaknya buruk kepada Allah di dalam sholatnya. Dalam sholat, peribadatan kepada Allah ada beberapa akhlak dalam sholat kepada Allah yang perlu diperhatikan. Adab. Harus niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Harus khusyuk, harus mutaba'ah, harus berjamaah. Itu beberapa akhlak. Ketika akhlak kepada Allah dalam sholat diabaikan, ditolak oleh Allah. Tidak diterima dan terlihat buahnya buruk. Melahirkan kebejatan akhlak. Akhlak buruknya tidak berubah dengan sholatnya. Tandanya ditolak itu amalnya. Amal sholatnya Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka tuh bagi orang yang sholat. Itu sholat yang kurang adab kepada Allah dalam hal sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, lalai dalam salatnya tuh, tidak khusyuk, melamun dan sejenisnya. Lalai dalam perhatikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Alladzina hum yura'un, dan juga riya di dalam salatnya tuh. Karena akhlak dia dalam salat begitu buruk kepada Allah, maka Allah tolak. Tidak diterima. Kemudian efeknya lihat, akhlak dia kepada sama manusia sebagai buah dari buruknya akhlak dia kepada Allah dalam salat, akhlaknya buruk. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Dari adab mentauhidkan Allah dalam hal ibadah ini lahir beberapa buah yang bagus. Apa saja buah dari tauhid? Pertama, ikhlasul ibadati lillahi ta'ala, qaliliha wa kathiriha, jaliliha wa saghiriha, bihaitsu la yaral abidul mukhlisu amamahu illallah azza wa jalla. Fatawajjahu ilaihi bil ibadah wa yakhussuhu biha wa yasfiha min kulli ma yunaqidu hadzal ikhlas aw yanqusu min kamalih. Dari tauhid lahir keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil. Maknanya seorang hamba yang ikhlas, dia tidak melihat apapun dalam beramal kecuali Allah Azza wa Jalla. Meniatkan hanya untuk Allah, menghususkan untuk Allah, berupaya membersihkan diri dari segala yang bisa merusak keikhlasan atau mengurangi kesempurnaan ibadahnya. Ikhlas ini merupakan seagung-agung pokok dari agama ini, rukun yang paling kuat dari agama ini. Tanpa keikhlasan seluruh ibadah percuma. Bukan sekedar percuma, tapi capek gawe teka pake barijeng diteke. Sudah capek berbuat tapi nggak kepake dan diazab. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikrarkan ibadah kepada Allah secara ikhlas. Lihat surah Az-Zumar ayat 11, Allah menyatakan, qul, katakan oleh Muhammad, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas dalam menunaikan agama ini hanya kepada Allah. Dalam hal ini Allah memerintahkan dua. Pertama memerintahkan ibadah, kedua memerintahkan ikhlas dalam melakukan ibadah. Tidak sekedar ibadah, ya ibadah, terserah gimana ibadahnya, kayak gimana ibadahnya, ikhlas atau tidak. Enggak begitu. Tapi diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin.
Juga dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas dan mengikhlaskan pelaksanaan semua agama ini untuk Allah Azza wa Jalla yang lurus, juga menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang hak. Wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang qayyim, yang lurus, yang benar adalah ikhlas dalam beribadah sebagai hasil dari tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi buah yang pertama ikhlas. Tidak membagi dua niat, sebagian untuk Allah, sebagian untuk manusia. Sebagian untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah, ingin diberi pahala, ingin diberi ampunan, ingin diberi rahmat, ingin diberi mahabbah atau kasih sayang, ingin diberi surga, ingin diberi juga keselamatan dari api neraka. Gitu terus. Tapi di waktu yang bersamaan dia berharap memperoleh apa-apa yang ada di tangan manusia. Memperoleh pujiannya, sanjungannya, apresiasinya, komen-komen yang baiknya, jempolnya, dan seterusnya. Sehingga bila itu tidak didapatkan, kecewa. Menduakan Allah dalam hal niat dalam melakukan ibadah itu syirik, walaupun syirik kecil. Maka ditolak ibadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak akan mau menerima ibadah yang niatnya dibagi dua. Satu sebagian untuk Allah, sebagian lagi untuk sesama manusia. Enggak. Karena apa? Karena niat untuk selain Allah, niat untuk dunia itu adalah noda yang dimasukkan ke dalam ibadah yang merusak ibadah tersebut. Sekecil apapun itu noda. Noda itu nggak perlu banyak-banyak untuk merusak sesuatu yang banyak dan baik. Peribahasa dalam bahasa kita menyatakan karena nila setitik rusak susu sebelah nggak satu wadah besar. Susu itu nikmat, enak, dan juga bermanfaat, mahal harganya. Masuk nila setitik saja, maka dibuang semuanya. Saya sering tuh memberikan ilustrasi emak-emak yang bakso maniak biasanya tuh. Hobinya kepada bakso. Pesan 2 mangkok, kalau 1 mangkok nggak cukup. Ketika membuat adonan bakso tersebut di mangkok, si emang ini bersin. Hacih. Ada cipratan, pastilah 1, 2, atau 10, 20 yang masuk ke mangkok. Si emak tadi yang beli tadi tahu. Apakah yang loncat ke mangkok itu merubah aroma bakso, rasa bakso, warna bakso? Enggak. Warnanya tetap begitu, aromanya tetap begitu, rasanya juga tetap begitu. Malah nggak perlu pakai garam lagi. Rasanya tidak rusak, aromanya tidak rusak, teksturnya tidak rusak, ya. Tapi kenapa emak-emak itu enggak mau? Enggak mau mengah, ganti lagi. Ganti lagi dengan mangkok baru, yang itu buang saja. Kenapa, Neng? Sebab itu tadi ada yang loncat dari hidung emang ke sana. Kan sedikit, Neng. Walaupun sedikit, buang. Gak mau tuh. Kata si Mang tadi waktu saya membuka panci bakso lagi ngaduk-ngaduk juga bersih, Neng. Masuk ke sana ada yang loncat. Wah sudah si Mang, buang semuanya. Bisa-bisa kapok, besok lusa gak akan mau lagi jajan ke si Mang itu. Bakso sepanci dibuang hanya karena ada 1, 2 yang loncat sedikit dari mulut atau dari hidung si mang bakso tersebut.
Ditolak. Itu manusia. Manusia tidak sempurna. Tapi nggak mau menerima makanan yang banyak hanya karena tertetesi oleh satu yang dianggap menjijikan. Walaupun tidak membahayakan, nggak akan mencret, tidak akan berpenyakit. Walaupun itu ada virus coronanya masuk ke mangkok bakso, mati dah panasnya kalau nggak salah. Tidak merubah rasa, aroma segala macam, tapi nggak mau karena tahu itu jijik. Bayangkan Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, yang baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Maka ibadah tapi tidak baik ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka buah dari tauhidullah adalah keikhlasan dalam hal ibadah. Ini yang pertama. Kedua, sebagai penegasan dari yang pertama, al-bu'du 'anir riya. Dia akan menjauhkan diri dari riya, sum'ah, ujub, takabur dan yang sejenisnya. Baik dalam hal ucapan ataupun amalan. Sekarang selain ucapan amalan ada lagi tulisan. Mengungkapkan sesuatu dalam bentuk tulisan. Karena siapa orang yang telah mengaplikasikan keikhlasan di dalam dirinya, maka semua ucapan perbuatannya bersumber dari keikhlasan ini dan tidak akan mengharapkan apapun dari sisi manusia, baik pujiannya, sanjungannya, komen-komen yang baiknya, apresiasinya, apalagi balasan dalam bentuk uang, dalam bentuk keuntungan duniawi lain, enggak sama sekali. Maka orang yang jauh dari riya, ibadah yang dia lakukan akan sama, baik ibadahnya dilakukan ketika bersendirian ataupun di hadapan orang banyak. Beda dengan orang munafik, kalau beribadah, beramal di hadapan orang banyak, bagus. Kalau sholatnya bagus, lama, ekspresi wajahnya dikhusyuk-khusyukkan, rukuknya, sujudnya dilamakan, bacaannya dipanjangkan, dan seterusnya begitu. Karena di hadapan orang. Tapi ketika dia sholat sendirian 4 rakaat cuma 2 menit. Kalau di hadapan orang banyak 2 menit 8 rakaat. Semenitnya 4 rakaat, serakaatnya 4 menit. Karena dipanjangkan. Tapi kalau nggak ada orang yang lihat, kebut saja. Asal-asalan. 4 rakaat 2 menit. Selesai. Kenapa beda? Kalau sendirian cepat, asal-asalan. Kalau di hadapan orang banyak, lama, panjang, dan sangat dibagus-baguskan gerakannya. Karena mengharapkan apa-apa yang ada di tangan manusia. Pujiannya, apresiasinya tadi, komen-komen yang baiknya itu. Dan itu ketidakikhlasan. Tapi kalau orang tersebut menunjukkan, meniatkan ibadahnya hanya untuk Allah yang selalu melihat dirinya dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, maka dia akan tetap bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Termasuk sholat, baik ada yang lihat ataupun tidak. Baik dia itu dikomentari orang atau tidak, dicela orang atau tidak. Nggak akan bergeming dengan celaan orang, nggak akan juga bangga dengan pujian manusia kepada amalnya. Pujian manusia kepada dirinya atas amal kebaikan yang dilakukannya. Enggak. Tetap akan sama. Inilah buah yang kedua dari tauhid. Menjauhi riya, menjauhi sum'ah, menjauhi ujub, menjauhi takabur, menjauhi hal-hal yang bisa merusak keikhlasannya tersebut. Buah yang ketiga.
Dari tauhid adalah muharabatu jami' madhahir syirk wa riya. Wa dzalika li anna al-mu'mina yara li zaman alaihi ay yuhariba kulla madhahir syirk wad dajjal wal khurafa bi kulli ma utiya min quwwah wa yakshifa lin-nasi awaraha wa butlanaha fayuqawimuha bilisanihi wa yadihi wa malih hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ketiga, karena dia tahu agungnya tauhid dan super buruknya syirik, dia akan berupaya memerangi seluruh bentuk-bentuk syirik dan riya. Karena seorang mukmin dia melihat berkewajiban untuk memerangi seluruh syirik dalam berbagai macam bentuknya. Khurafat dan yang sejenisnya dengan segenap kemampuan yang dia miliki. Menjelaskan secara hikmah, secara bijak. Dengan penjelasan yang sangat ilmiah dan disertai kelemah lembutan. Dengan dasar semangat memberitahukan kebaikan kepada orang. Keburukan wajib dijauhi yaitu syirik. Kebaikan wajib untuk diraih dan dipegang serta diaplikasikan dalam seluruh waktu hidupnya. Dibongkar kebatilan-kebatilan syirik dan yang sejenisnya. Memeranginya baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan hartanya. Sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini syirik. Dan seluruh agama ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak yang pertama kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan akhlak yang paling agung di antara seluruh jenis akhlak. Akhlak kepada Allah, adab kepada Allah, sebelum kepada sesama manusia. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah akhlak kepada Allah yang lain akan kita lanjut di masa-masa yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Nah, syukuran Ustaz atas penyampaian kajiannya di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi para pendengar juga pemirsa bisa bertanya jawab dengan Al Ustaz secara langsung. Silakan menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz mau tanya benteng-benteng yang agung yang bisa menimbulkan akhlak yang baik. Tadi adab kepada Allah menimbulkan tauhid. Ya, tauhid akan menimbulkan ada 3 poin, yaitu dengan ibadah ikhlas, menjauhi riya, dan memerangi musik. Bagaimana cara menghindari hal itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagaimana menghindari apa? Menghindari syirik gitu ya. Iya, bagaimana cara menghindari syirik? Kalau syirik besar mungkin kita mudah menghindarinya. Jangan menyembah kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, jangan bernazar untuk selain Allah, jangan menyembelih untuk selain Allah. Karena semua itu jenis-jenis ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jauhi semua itu. Jauhi secara zahir dengan cara berikhtiar, dengan ikhtiar yang nyata menjadi perbuatan-perbuatan syirik. Kedua, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, menjaga tauhid kita.
Jangankan kita, Nabiullah Ibrahim aja begitu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Minta dijauhkan, minta dilindungi, minta dibimbing untuk tidak terjerumus dalam perbuatan syirik tersebut. Ya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah ikhtiar nyata, yang kedua adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, pelajari ilmu tauhid. Dengan mempelajari ilmu tauhid, kita tidak samar mana tauhid mana syirik. Karena banyak orang terjerumus dalam perbuatan syirik karena kebodohan, ketidaktahuan. Seperti contoh umpamanya banyak orang secara enteng bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Itu syirik. Tidak boleh bersumpah dengan mengatakan demi Rasulullah. Harus demi Allah. Betapa entengnya manusia menyatakan bahwa kita belum memperoleh Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita. Itu ucapan yang syirik. Karena meyakini ada Dewi Fortuna yang tugasnya memberikan keberuntungan kepada manusia. Betapa banyaknya petani-petani yang meyakini adanya Dewi Sri, yaitu dewa wanita yang suka menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Makanya mereka mengadakan ritual untuk meminta yang dianggap Dewi Sri tersebut untuk menumbuhkan padinya secara sempurna. Dibuatlah sesajian, dibakarlah kemenyan agar si asapnya sampai ke atas, sampai ke Dewi Sri. Itu syirik. Dan itu dilakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Agar bisa terhindar dari syirik, hindarkan kebodohan ini dengan cara belajar tauhid secara benar. Maka insya Allah kita akan terjaga dan terpelihara. Ya, demikian Pak Mul. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada para pendengar yang akan bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637. Baik, kita beralih terlebih dahulu kepada pesan singkat Ustaz. Datang dari seorang ibu rumah tangga di Sukabumi. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Apakah dosa apabila suami meminjam uang kepada istri tetapi tidak dibayar-bayar oleh si suami itu? Alasannya masa sama suami hitungan, tapi si istri tetap dalam hatinya itu merupakan suatu hutang yang harus dibayar. Apakah si istri berdosa dan apakah si suami juga ada perhitungannya kelak di akhirat? Sekian Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Iya, afan wa jazakillahu khaira. Harta istri dan harta suami harus dipisah. Hak kepemilikannya. Karena kalau salah satu di antara suami istri ini mati, maka harta milik orang yang mati menjadi warisan bagi ahli waris, termasuk istri ahli waris. Suami ahli waris bagi istri, istri ahli waris bagi suami yang meninggal, dan anak-anak. Itu jelas. Atau untuk memperhitungkan harta masing-masing di kala cerai. Harta suami bawa suami, harta istri bawa oleh istri. Jadi hak kepemilikan jelas. Ya. Ada kalanya istri kaya banyak uang, mungkin karena warisan, mungkin karena punya usaha. Adapun suami pengangguran, dia fakir, dia miskin, nyalindung kagelung. Karena si istri kaya, dia berkewajiban menunaikan zakat, keluarkan zakat. Dan zakatnya ini boleh diberikan kepada suami yang fakir atau miskin. Sebagaimana Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disuruh untuk menyalurkan zakatnya kepada suami yang fakir yang miskin.
Iya. Jadi hak kepemilikan harta masing-masing suami istri jelas. Adapun kalau masalah penggunaannya ya umpamanya istri dari uangnya dia belanja untuk makanan sehari-hari, kemudian dia makan bersama, suami juga begitu, dari uang suaminya kemudian diberikan untuk makan keluarganya, masing-masing dapat pahala. Kalau itu uang istri dapat pahala, kalau itu uang suami itu dapat pahala. Tapi hak kepemilikan tetap. Nah, di saat suami butuh uang dan nggak ada, lalu istrinya punya, milik istrinya, mungkin warisan, mungkin usaha. Maka itu tetap milik istri yang kemudian dipinjam. Kalau umpah dipinjam ya wajib dikembalikan kalau istrinya menuntut. Kecuali kalau istrinya ya udah kamu kan suami saya lunaskan. Ya nggak apa-apa berarti lunas. Sedekah berarti kepada suami. Boleh nggak sedekah kepada suami? Ya boleh tentu saja. Jadi kalimat tadi nggak boleh ada kepada suami kok perhitungan. Kalau memang akarnya minjem ya udah. Itu pinjaman dan harus dibayar. Kecuali kalau memang nggak mau diperhitungkan sebagai pinjaman, jangan gitu ngomongnya, pinjam dulu nanti diganti. Biasa kan gitu agar dikasih tuh. Ngomong, mas saya minta, saya butuh uang. Saya bukan pinjam, minta. Itu memang uang kamu, tapi masa ke suami nggak ngasih, lagi kesulitan. Ngomong begitu gentle. Jangan sampai niatnya minta tapi lisannya pinjam dulu nanti diganti. Sebab kalau ngomong minta ya jangan dipinjemin, nggak akan dikasih. Maka dia pakai taktik, pakai siasat, pinjam nanti diganti 2 kali lipat lah umpamanya. Maka tetap saja itu ada unsur riba, nggak boleh kalau umpamanya nanti diganti 2 kali lipat. Dijanjikan dari awal, nggak boleh. Jadi kalau memang akarnya pinjam meminjam ya sudah. Pinjam meminjam dan nanti dikembalikan ya, wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan menelpon di nomor telepon 02286862637. Baik, sudah ada yang masuk melalui pesan singkat dari Ummu Sari di Marga Asih. Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya dan suami sudah mendaftarkan haji, diperkirakan pergi tahun 2034. Qadarullah suami meninggal beberapa pekan yang lalu. Umur saya sekarang 62 tahun. Bolehkah jatah berhaji suami saya dialihkan kepada salah satu anak saya? Kebetulan anak-anak saya putri 3-tiganya dan sudah berumah tangga semuanya. Ataukah sudah gugur kewajiban saya untuk berhaji karena suami meninggal? Jazakallahu khairan. Taib, Ibu Sari ya, barakallahu fiik ya. Pertama, pahalanya tetap dapat. Walaupun nanti dua-duanya meninggal sebelum haji, pahalanya insya Allah tetap dapat. Karena niatnya sudah diaplikasikan, diikhtiarkan secara maksimal. Sudah daftar, sudah bayar gitu, sudah mempersiapkan segala persyaratan. Ternyata sebelum berangkat meninggal, insya Allah pahalanya dapat sempurna. Ya, suami Ibu Sari juga insya Allah pahala haji sudah dapat insya Allah. Nah sekarang boleh nggak jatah haji suaminya diberikan ke anaknya yang putri? Boleh. Bagus-bagus saja. Tapi tetap nanti berangkatnya harus disertai mahram. Suami dari putri yang tadi berangkat haji menggantikan ayah. Jadi biaya untuk putrinya dari biaya ONH ayahnya yang sudah disetor, nanti suami si putri ini berarti mantunya Ibu Sari dia bayar lagi sebagai mahram. Mahram bagi istrinya dan mahram juga bagi Ibu Sari. Menantu apa mahram? Iya, mantu itu mahram permanen. Walaupun nanti anak putrinya sudah meninggal atau bercerai bahkan, tetap saja si mantu dengan mertua ini mahram karena terikat oleh adanya anak dari si menantu yang menjadi cucu bagi mertuanya tersebut. Oleh karena itulah maka boleh ya
boleh diganti tapi harus dengan mahram. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Waluyo di Rejang Lebong, Bengkulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana agar terhindar dari penyakit sifat riya dan terhindar dari kesirikan? Sebab terkadang iman naik dan turun. Mohon pencerahannya. Syukran. Ya Pak Waluyo, itu pertanyaannya sama dengan Pak Mulyono tadi. Bagaimana agar terhindar dari syirik? Besar ataupun kecil? Kalau ini lebih spesifik, bagaimana agar bisa terhindar dari riya dan syirik kecil lain. Mengingat iman manusia itu kadang turun, kadang naik. Ya, tadi sudah diterangkan pertama, pelajari ilmu tauhid. Yang kedua, berdoalah kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari syirik, termasuk dari riya. Yang ketiga, pelajari juga tentang bahaya dari riya. Riya ini bahayanya luar biasa. Pelajari besarnya dosa dari riya. Pelajari dahsyatnya azab bagi orang-orang yang riya. Sehingga kita takut. Oh, orang yang riya itu luar biasa bahayanya, ruginya. Makanya dia akan berupaya menghindari sejauh-jauhnya perbuatan riya. Dan sebaliknya pelajari kemuliaan akhlak, kemuliaan ikhlas. Tentang keutamaan ikhlas, tentang besarnya pahala keikhlasan, tentang faedah-faedah keikhlasan. Sehingga kita teriming-iming, tertarik dengan faedah itu lalu terdorong untuk ikhlas. Jadi ada ikhtiar menjauhi riya, ada ikhtiar untuk meraih keikhlasan. Dari dua aspek tadi. Jadi pelajari ilmu tauhid, pelajari ilmu tentang ikhlas dan riya, kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu yang ketiga dan keempat. Ketiga dan keempat ini adalah gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Nanti dia akan terimbas dengan kesolehan dan keikhlasannya. Di saat dia terjerumus ke dalam riya atau sum'ah atau ujub atau takabur atau hal-hal lain yang bisa merusak keikhlasan, nanti akan diingatkan dengan sebaik-baik cara oleh kawan bergaul kita. Dan terakhir, hindarkan bergaul dengan orang-orang yang sok pamer. Orang-orang yang show of force terhadap seluruh kelebihan yang dimilikinya. Orang-orang yang suka riya, suka sum'ah. Nanti kita terimbas. Nanti kita terpengaruh. Nanti kita kebawa-bawa kepada keburukan akhlak mereka. Ya, inilah diantara beberapa cara untuk bisa terhindar dari riya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang antum semua para pendengar juga pemirsa yang bisa bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz. Bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Kami silakan. Baik, yang kami bacakan kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz mau bertanya, apabila ada saudara atau keluarga dan sepupu meninggal, namun dia tidak sholat dan sholat jarang-jarang, apa boleh didoakan atau tidak? Mohon tausiahnya Ustaz. Syukran. Bukan boleh, bukan tidak, tapi wajib didoakan, wajib disolatkan. Yang seperti itu lebih butuh doa kita daripada orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mati di atas kesolehan, di atas iman, di atas amal soleh, di atas ketakwaan. Tanpa kita doakan juga mungkin dapat ampunan, dapat rahmat, dapat surga. Tapi orang-orang durhaka, dia muslim tapi durhaka. Mengabaikan kewajiban, banyak melanggar larangan, dosanya numpuk. Yang seperti ini yang lebih butuh terhadap doa kita. Salatkan dia, doakan ampunan. Mereka lebih membutuhkan doa-doa kita. Jangan ada mendendamkan
atas nama Allah. Dia mah nggak pernah sholat atau jarang sholat, kesel. Udah biarkan aja, jangan disolatkan. Bila perlu jangan diuruslah, jangan didoakan. Kalau tahu mendoakan biar ke neraka aja. Oh jangan. Jadi selama dia mati dalam keadaan muslim, walaupun muslim yang berdosa besar, mati dalam keadaan su'ul khatimah, umpamanya bunuh diri, umpamanya lagi ngedrag kemudian ode, ngedrag itu mengkonsumsi narkoba, mabuk, overdosis, kemudian mati. Dia muslim. Salatkan, doakan. Selama perbuatan dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tidak menyebabkan dia murtad. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Iya, apakah orang ini akan dapat syafaat dari Nabi SAW? Yang kayak gitu lebih layak untuk dapat syafaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati." Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Berdasarkan hal itulah maka selama seorang muslim matinya tidak murtad, tidak keluar dari Islam, matinya walaupun su'ul khatimah, matinya umpama sedang melakukan perbuatan dosa, matinya sedang melakukan perbuatan bid'ah, lalu mati, walaupun di tengah perbuatan bid'ah itu dia sedang baca Quran, dia sedang sholat, tapi sesuatu yang bid'ah, tetapi itu su'ul khatimah. Jangan tertipu dengan, lagi baca Al-Quran nih, mati. Tapi di tengah-tengah melakukan kebid'ahan, nggak boleh. Sama aja dengan begini, umpamanya seseorang sholat subuh, tapi 3 rakaat. Dia nggak cukup merasa 2 rakaat, ingin ditambah ke 3 rakaat. Lagi rakaat ketiga lagi sujud, mati. Lagi sujud tuh. Tapi sujudnya di rakaat ketiga sholat subuh. Merupakan kebidahan. Maka itu bukan husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Walaupun dalam sujud. Karena sujudnya sujud bid'ah. Karena di rakaat ketiga dari sholat subuh yang mestinya 2 rakaat. Nah, tapi kesalahan itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Tidak membuat dia murtad. Tetap dia muslim. Sebagai muslim memiliki hak seperti umumnya kaum muslimin, yaitu ketika salah satunya ketika matinya wajib disolatkan, dimandikan, dikafan, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan. Didoakan apa? Didoakan ampunan. Didoakan rahmat, didoakan surga, didoakan nikmat kubur, didoakan agar selamat di alam kubur. Seperti doa dalam salat, wa'idhu min adzabin wa'idhul jannah wa'idkhul jannah wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Masukkan dia ke dalam surga. Dan selamatkan, lindungi dia dari azab kubur dan azab neraka. Jadi tetap kita doakan kebaikan, ampunan, rahmat walaupun dia ini selama hidupnya durhaka. Tapi kedurhakaannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan yang melalui pesan singkat datang dari Ibu Evi di Cipamokolan, Rancasari, Bandung. Ustadz, di rumah banyak buku-buku Yasin. Bagaimana cara memusnahkannya? Karena saya khawatir kalau diberikan nanti malah berlanjut amalan tersebut. Nah, gimana menjawab soal ini? Barakallahu fiik. Iya, kalau itu bukan buku Yasin, tapi Al-Quran. Hanya khusus surah Yasin. Nggak boleh dibuang. Baca saja, nggak apa-apa. Membaca Yasin bukan kebidahan. Bukan kesalahan, bukan dosa. Sama dengan membaca surah-surah yang lainnya. Ada surah yang lebih utama untuk dibaca. Ada surah yang keutamanya di atas itu. Ada yang keutamanya di bawah itu. Yang jelas membaca surah apapun dalam Al-Quran adalah kebaikan, bukan kebidahan. Mulai kebidahan itu kalau dikhususkan.
harus surat anu di momen tertentu sekian kali. Nah itunya bukan membaca suratnya, tapi pengkhususan waktunya, jumlahnya, dan suratnya. Jadi kalau ada umpamanya kan sekarang ini ada mushaf Al-Quran 30 jilid, satu jilidnya 1 juz. 1 juznya itu ya semacam buku saku yang bisa dibawa kemana-mana. Biasanya itu dibawa oleh orang yang sedang ada program menghafalkan Al-Quran. Saya sedang menghafalkan juz yang ke-28. Makanya saya bawa yang juz 28 aja kemana-mana. Lagi diangkot, baca. Lagi duduk, baca, menghafal. Itu boleh. Nah, salah satunya ada yang mungkin menghafal per surat. Saya sedang menghafalkan surah Yasin. Menghafal surah Yasin bagus apa tidak? Bukan bagus lagi, super bagus. Hafalkan. Seperti menghafalkan surah-surah yang lain. Nah, kadang-kadang dibawa kemana-mana agar bisa dihafalkan di mana-mana. Boleh, bagus, nggak apa-apa. Tidak perlu dibuang, ya. Tetap pelihara dan dibaca. Asal jangan ada pengkhususan di hari tertentu dengan jumlah sekian kali dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada kembali pertanyaan melalui pesan singkat di SMS. Assalamualaikum Ustaz, Afwan bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya bertanam tanaman hias bunga kastuba merah? Karena tertarik karena bentuk bunganya saja. Namun demikian bunga atau tanaman ini akhir-akhir ini dipakai sebagai hiasan khas Natal dan Tahun Baru. Bagaimana hukumnya bertanam tanaman tersebut? Syukran dari Agung di Tangerang Selatan. Agung, Tangerang Selatan. Udah pindah Agung ke sana? Di sini juga ada Agung, ya. Iya, memelihara hiasan apapun, baik tanaman ataupun benda-benda ataupun barang-barang tertentu karena hobi, karena kesukaan, hukum asal tidak masalah. Selama barang-barang tersebut adalah barang-barang yang mubah untuk dimiliki, untuk dipelihara, untuk dipajang. Secara syar'i mubah boleh, nggak apa-apa. Baik itu tanaman ataupun apapun. Kecuali kalau barang tersebut menjadi barang khas bagi perayaan ritual tertentu yang dilakukan oleh agama lain, ya jangan. Seperti umpamanya memajang pohon cemara yang dihias dengan lampu-lampu. Itu khas perayaan Natal, nggak boleh umat Islam memelihara, memajang itu, walaupun dengan niat ini nilai estetikanya, nilai seninya, nilai ini. Enggak, tetap. Karena ada unsur yang dianggap sakral oleh agama lain dan bagian dari ritual mereka. Enggak boleh. Apapun bentuknya, ya. Kalau memang itu sudah dianggap menjadi ciri khas ritual agama tertentu, baik tanaman maupun barang maupun apapun yang menjadi ciri khas mereka, ya. Kalau itu umum sifatnya tidak menjadi ciri khas ritual agama tertentu, boleh. Tapi kalau sudah menjadi ciri khas ritual agama tertentu, apapun bentuknya, baik tanaman ataupun barang yang lain, maka itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Terakhir, ya. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Yang terakhir, Assalamualaikum Ustaz, saya bertanya, apakah orang yang melakukan bid'ah itu dia termasuk kafir karena dia merusak 2 kalimat syahadahnya, tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi? Syukron. Pelaku kebidahan atau kemaksiatan tidak kafir, tidak murtad, mereka muslim dan pasti ke surga. Walaupun belum tentu langsung ke surga, sebagaimana para pelaku amalan sunnah tidak dijamin langsung ke surga. Mungkin ke neraka dulu, mungkin kalau ada dosa-dosa besar yang dia lakukan, walaupun berpegang teguh kepada sunnah. Hanya kebidahan ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan, perbuatan dosa yang terancam oleh neraka, bukan pasti masuk neraka.
Apakah pelaku kebid'ahan pasti masuk neraka? Belum tentu. Nanti dikalkulasi sebagaimana perbuatan dosa besar. Apakah pelakunya pasti masuk neraka? Belum tentu. Hanya itu terancam dengan neraka. Adapun nanti ke neraka atau tidaknya dilihat dari akhir kehidupannya, mungkin tobat ataukah tidak, atau dikalkulasi dengan kebaikannya nanti. Dihitung, ditimbang. Itu perlunya timbangan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Jadi ada amalan-amalan yang dijanjikan ke surga, ada amalan-amalan yang diancam dengan neraka. Kedua amalan ini dilakukan oleh orang. Seorang muslim umpamanya dia suka sholat, suka saum Ramadan, tidak hanya sholat yang fardu, yang sunnah juga, tidak hanya Ramadan, yang Senin Kamis juga. Dia sudah haji gitu ya, dia rajin baca Quran, suka ngaji. Tapi juga itu semua dijanjikan surga. Tapi dia juga mengamalkan amalan-amalan yang terancam neraka. Dia suka ghibah, dia suka bohong umpamanya, dia suka nipu umpamanya. Itu semuanya diancam oleh api neraka. Dan tidak tobat sampai ke bawah mati. Nanti orang itu ke surga atau ke neraka. Disebutkan neraka dia melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Disebut ke surga dia melakukan amalan yang terancam oleh neraka. Gimana? Kalkulasi tadi, timbang. Jadi kalau kita menganggap perbuatan tertentu adalah salah, keliru, baik maksiat ataupun bid'ah, itu bukan vonis kita bahwa orang itu masuk neraka, bukan. Sering saya ungkap, kalau kita membahas kebid'ahan bukan memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, apalagi murtad keluar dari Islam. Enggak sama sekali. Kita tidak sedang memvonis orang, tapi kita sedang membicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Hukumnya haram, ini terancam neraka. Terancam loh, bukan pasti nanti masuk neraka, enggak. Sama dengan orang yang tahajud dijanjikan surga. Itu tahajud pasti ke surga. Belum tentu. Sebab amal dia bukan hanya tahajud saja. Tapi ada amalan-amalan yang lain termasuk amal buruk. Nanti dikalkulasi. Ke surga ke nerakanya itu hasil kalkulasi. Yang hasil hisab yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla secara adil di akhirat nanti. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.